Pagi Hai adik-adik. adik-adik. Pagi Kak Debra, Kan, pagi Kak Kak Pinkan. Pinkan. Balik lagi nih Kak, kita mau nyanyi lagi sama adik-adik. Betul. Wah, Dibalik di hari Minggu ini iya Kak. Kak. Ini kalian mau kemana nih pakai Pilot pesawat. pilot? Kakak juga pakai seragam Iya. pilot TFJ. Mm-mm. Kakak Pinkan juga. Tapi sebelum terbang kita nyanyi dulu kali ya Kak Iya. ya? Mari pagi-pagi memuji Tuhan dulu Iya, Kak. puji Tuhan dulu. Baru nanti terbang ya Kak ya? Betul. Kita mau menyanyi lagu Apa Kak? Bangkit. Bangkit biar semangat. Betul. Oke, posisinya. Selalu semangat untuk memuji Tuhan Kak. Bener Kak. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, Nyatakan kuasanya. kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi Kak, kita Bangkit lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Wah, Udah kalahin iblis Kak. betul, udah semangat adik-adiknya Wah, nih Kak, iya. bangkit untuk ngalahin iblis nih Iya Kak. Kak. Sekarang waktunya kayak kita harus doa dulu Kak. Nah, iya, sebelum kita melanjutkan Sebelum melanjutkan pujiannya, pujiannya, doa dulu kita Kak. harus doa dulu, mengucap selamat pagi Iya. kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Segala Puji. Sikap doanya. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu. Karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Sekali lagi. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu. Karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Kita mau berdoa, ikutin Kak Debra berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini ya pada pagi hari ini ya Tuhan. berkati kami, Berkati kami, bukakan hati kami, bukakan hati kami, supaya kami dapat memuji dapat memuji dan dan memuliakan memuliakan nama-Mu. nama-Mu. Sekarang kami Sekarang kami akan melanjutkan melanjutkan puji-pujian ini puji-pujian ini hanya di dalam hanya di dalam nama-Mu. nama-Mu. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Udah doa Kak, Iya. Udah berdoa. langsung kita- firman Kak. Jangan nyanyi dong, Kak. lagi. Nyanyi lagi dong Kak. nih Masih ada 2 pujian. lagu lagi Kak. Iya betul. Semangat banget nih pujiannya Kak. Iya. Kita mau menyanyi lagu selanjutnya. Yesus sayang semua.
Sayang semua Karena ya. Yesus enggak memandang Gak mandang. warna rambut, warna Iya. kulit, Kak. Bener juga. Rambut aku kan coklat nih Kak. Iya. Kalian hitam. Kami kan apa? Coklat gak memandang ya. Ada yang teman-teman yang berkulit hitam juga, Tuhan pasti ngerangkul, Kak. Pasti sayang semua, Kak. Bener Kak. Yuk kita nyanyi Yesus Yesus sayang, sayang semua. Yesus sayang semua, semua. Semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang, Pak. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, Sayang semua. sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, mama, Mama, kakak, kakak, adik. adik. adik-adik di rumah juga disayang. Pastinya Di si- dong. Kita semua juga di sini sayang. Iya. Mau di rumah maupun di gereja datang Disayang. offline, Pasti disayang, disayang dong, semua. Kak. Kalau Nah, gitu kita dengerin firman ya kita Kak. mau siap-siap buat hati kita, buat hati adik-adiknya juga, Kak. Betul Kak. Kita mau memuji Tuhan dulu, lagu terakhir untuk Firman sebelum Tuhan. mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman ku Tuhan ku dengar. dengar. Sikap doanya adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kalian berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena karena Engkau Engkau telah telah memberkati kami memberkati kami selama seminggu ini. selama seminggu ini. Tuhan, Tuhan, sebentar lagi sebentar kami lagi mau kami mau mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Biarlah Biarlah firman-Mu tertanam tertanam di hati kami. di hati kami. Kami terima kasih Terima kasih dan mengucap syukur dan mengucap syukur pada Tuhan Yesus. pada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Wah, Terbang yuk Kak, sekarang kita Kak. jangan Oh, dong, janganlah. Kak. Lupa. Dengar firman Dengar dulu firman dong, dulu, Kak. adik-adik. Yuk. Yuk, Kemon kita dulu. liatin firman dulu ya. Halo adik-adik. Nah, ketemu lagi minggu ini sama Kak Andre. Ada yang masih ingat gak cerita minggu lalu tentang siapa? Tentang Bapak Paulus. Iya betul. Nah, Bapak Paulus minggu lalu masih ingat ceritanya ya? Dia pergi ke kota Damsyik mau menangkap anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya sama Tuhan. Mau ditangkap, mau dibawa ya, mau di penjara. Nah, terus Bapak Paulus jadi buta. Terus disembuhin sama Bapak siapa? Didoakan, disembuhkan oleh Bapak Ananias. Iya. Nah, sekarang Bapak Paulus sudah bisa melihat lagi, sudah menerima mukjizat, kesembuhan dari
dari Tuhan ya adik-adik ya. Nah, dari Bapak Paulus yang kerjaannya nangkepin orang-orang yang percaya sama Tuhan, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan. Dia setelah menerima kesembuhan dari Tuhan, Bapak Paulus ini bertobat adik-adik ya. Bapak Paulus menjadi orang yang percaya. Dia percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Tuhan Yesus adalah juru selamat ya. Dia tinggal bersama-sama Ananias dan murid-murid Tuhan, orang-orang yang percaya sama Tuhan. Dia tinggal bersama-sama. Dia ngobrolin tentang apa? Tentang firman Tuhan. Iya, mereka ngobrol tentang firman Tuhan. Mereka berdoa bersama-sama ya. Saling menguatkan, saling menceritakan pengalaman-pengalaman mereka, mujizat-mujizat yang mereka terima dari Tuhan. Wah, murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan yang lainnya, yang dulunya mereka takut kalau melihat Paulus. Aduh, ada Paulus, nanti kita ditangkap, dibawa, disiksa. Wah, sekarang mereka nggak takut lagi ya adik-adik. Mereka bisa duduk bareng, makan bareng, cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ananias dan Bapak Paulus ini juga pergi ke rumah-rumah ibadah ya, ke gereja. Di situ Bapak Paulus menceritakan tentang firman Tuhan ya. Kalau dulu datang ke rumah ibadah untuk nyariin, kamu percaya sama siapa? Sama Tuhan, sama Tuhan Yesus. Ditangkap, sekarang malah Bapak Paulus menceritakan tentang firman Tuhan ya, menceritakan tentang mukjizat yang dia terima, kesembuhan yang dia terima dari Tuhan. Wah, orang-orang yang di rumah ibadah semua pada bingung ya adik-adik ya. Kalau dulu padahal Bapak Paulus ini paling terkenal, paling gak suka sama orang yang percaya sama Tuhan. Sekarang malah memberitakan firman Tuhan, menceritakan pengalamannya bersama Tuhan Yesus. Wah, semua orang-orang menjadi senang adik-adik. Mereka gak takut lagi, mereka bahagia, mereka senang mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bapak Paulus. Tapi gak semua orang senang adik-adik. Ada juga yang gak suka. Bapak Paulus memberitakan firman Tuhan, menceritakan tentang firman Tuhan. Ada yang tahu gak siapa? Teman-temannya Bapak Paulus yang dulu juga bersama-sama Bapak Paulus nangkepin orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Menangkepi murid-murid Tuhan Yesus. Oh ya, orang-orang Yahudi. Mereka ngeliat, gimana sih ini? Bapak Paulus bukannya nangkepin murid-murid Tuhan, nangkepin orang-orang yang percaya sama Tuhan, supaya jangan ada yang percaya sama Tuhan Yesus. Sekarang malah memberitakan firman Tuhan. Ya, malah makin banyak orang yang percaya sama Tuhan karena Bapak Paulus ini. Wah, orang-orang Yahudi ini mereka gak suka adik-adik. Akhirnya mereka ngapain? Mereka coba, gimana ini? Bapak Paulus menceritakan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Jadi banyak yang percaya. Gimana kalau kita tangkap aja? Kita tangkap, kita bawa, kita penjara. Supaya apa? Supaya dia gak bisa menceritakan firman Tuhan lagi. Gak bisa memberitakan firman Tuhan lagi. Wah, adik-adik. Orang-orang Yahudi ini melakukan apa yang dulu dilakukan oleh Bapak Paulus. Ya, nangkepin orang yang percaya sama Tuhan. Kira-kira Bapak Paulus tahu gak rencana jahat orang-orang Yahudi ini? Bapak Paulus tahu. Murid-murid Tuhan juga tahu yang lain. Yang bersama-sama Bapak Paulus tahu. Kalau ada rencana jahat mau menangkap Bapak Paulus. Kira-kira nih adik-adik. Orang-orang yang bersama-sama Bapak Paulus, anak-anak Tuhan, ya, orang-orang yang percaya sama Tuhan ini, ketika mendengar Bapak Paulus mau ditangkap, apa yang mereka lakukan adik-adik? Apa mereka?
Ini kesempatan nih. Dulu Bapak Paulus kan jahat sama kita ya. Nangkepin kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mau baca firman Tuhan aja susah. Dicari-cari sama dia. Ditangkepin sama dia. Nah, sekarang ada kesempatan nih. Orang Yahudi mau nangkep Bapak Paulus. Kira-kira apa yang mau dilakuin adik-adik sama mereka? Apa mereka? Kita kasih tahu aja nih. Bapak Paulus di sini nih. Apa gimana adik-adik? Wah, ternyata adik-adik. Anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya sama Tuhan yang dekat. Yang tinggal bersama-sama bareng-bareng sama Bapak Paulus ini. Mereka gak mau melakukan itu adik-adik. Mereka ingat ajaran Tuhan. Mereka ingat contohnya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan itu gak mau membalas kejahatan dengan kejahatan adik-adik. Ya, ketika mereka mendengar Bapak Paulus mau ditangkap. Orang-orang Yahudi sudah mengepung seluruh kota Damsyik. Seluruh ujung-ujung kota semua dijagain. Pintu-pintu gerbang dijaga. Ya, kalau ada orang yang mau keluar masuk kota dilihatin. Ini Bapak Paulus bukan. Karena mau ditangkap adik-adik. Nah, murid-murid Tuhan ini ternyata bukan cuma tidak membalas kejahatannya Bapak Paulus adik-adik. Tapi mereka apa? Mereka mau menolong Bapak Paulus nih. Gimana caranya Bapak Paulus keluar dari kota Damsyik tapi nggak ditangkap sama orang-orang Yahudi. Wah, mereka berpikir, mereka berdoa sama Tuhan gimana caranya supaya Bapak Paulus ini bisa keluar dari kota Damsyik pergi ke kota Yerusalem tanpa ditangkap, tanpa ketahuan sama orang-orang Yahudi ini. Wah, sampai akhir adik-adik ada satu murid, satu orang yang bilang, aku tahu, ke rumah aku aja. Aku tinggal di dekat pintu gerbang, di tembok kota. Nanti kita keluarin Bapak Paulus dari tempatku, dari rumahku. Wah, adik-adik, ya, mereka yang dulu dijahatin, ya, sama Bapak Paulus, ketika Bapak Paulus butuh pertolongan ya adik-adik ya. Bapak Paulus mau dicelakakan, mau diperbuat jahat sama orang. Murid-murid Tuhan ini gak membalas, malah mereka menolong adik-adik ya. Bahkan kalau ketahuan menolong Bapak Paulus ini, mereka juga bisa ditangkap loh adik-adik ya. Ditangkap di penjara. Tapi mereka gak peduli adik-adik ya. Mereka mau mengikuti ajarannya siapa? Tuhan Yesus ya. Membalas kejahatan dengan kebaikan adik-adik ya. Gak mau membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Akhirnya mereka tunggu sampai malam. Mereka pergi ke tadi rumahnya yang ada di dekat tembok kota. Nah, kira-kira gimana ya keluarnya ya. Nih, kita lihat nih gambarnya ya. Nah, ternyata dikeluarkan dari jendela adik-adik ya. Bapak Paulus duduk di sebuah keranjang yang besar. Lalu dikeluarkan dari jendela pelan-pelan. Diturunkan pakai tadi apa? Keranjang dan tali adik-adik. Wah, sehingga Bapak Paulus sampai di bawah dengan selamat. Dan bisa melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem tanpa ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Wah, adik-adik, kita mau belajar ya adik-adik ya. Dari murid-murid Tuhan ya. Mereka dulu dijahatin sama Bapak Paulus ya. Ditangkap, belum disiksa, dipukulin karena percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi ketika Bapak Paulus bertobat ya, minta ampun, minta maaf, mereka ngampunin ya adik-adik ya. Bukan cuma ngampunin, bukan cuma gak membalas adik-adik, tapi mereka membalas perbuatan jahat dengan perbuatan baik ya. Misalnya nih adik-adik, kayak kita di sekolah mau pinjam pensil, pulpen, pensil warna. Ketika kita gak bawa, temannya gak mau minjemin. Tapi suatu saat ketika temannya butuh pertolongan kita, butuh misalnya pensil atau pensil warna, ketika kita bawa,
mereka nggak bawa, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Apa? Syukurin. Dulu aku mau pinjam nggak boleh, sekarang rasain. Dia nggak bawa, biar diomelin sama guru. Boleh gak seperti itu adik-adik? Nggak boleh adik-adik ya. Kita mau belajar dari murid-murid Tuhan ini. Belajar dari Tuhan Yesus ya. Kalau walaupun orang menjahati kita, kita harus balas dengan kebaikan ya. Kita pinjemin adik-adik ya. Ya, misalnya kita nggak bawa makanan, lapar, mau minta sama temen, nggak dikasih. Nanti suatu saat teman kita nggak bawa makanan, kelaparan, aduh sakit perut. Apa yang kita lakuin adik-adik? Syukurin. Dulu aku juga begitu, sekarang rasain. Boleh gak kayak begitu adik-adik? Nggak boleh ya. Itu bukan anak Tuhan yang baik ya adik-adik ya. Ya, anak Tuhan yang baik mau membalas kejahatan, perbuatan jahat apapun, kita balas dengan kebaikan ya. Kita maafin, kita ampunin, kita balas dengan kebaikan. Kita mau kasih contoh anak Tuhan yang baik ya. Nah, cerita kakak sampai di sini. Sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Andre berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau telah mengajar kami untuk mau membalas semua perbuatan jahat dengan perbuatan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Bapa, terima kasih.